Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa, shalom, dan selamat malam bagi kita semuanya. Malam hari ini kita kembali mengalami kasih dan tuntunan Tuhan melalui persekutuan yang tercipta, sehati berdoa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita dengan hati yang gembira dan semangat kita mensyukuri kasih Tuhan ini dan kita mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk persekutuan yang indah, di mana di dalamnya kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikannya. Tuhan, Engkau Maha Kasih dan menuntun, menguatkan dan memampukan kami. Karena itu selaku hamba-Mu bahkan sebagai sidang jemaat-Mu, kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai 43. 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak panah yang kupanakan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo, cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu, Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri.
Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Demikian firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca satu bagian lagi pembacaan firman Tuhan yang masih berada di kitab Samuel, yaitu 1 Samuel 20 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu keyakinan yang kokoh akan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan. Keyakinan yang kokoh akan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan. Memperhatikan ayatnya yang ke-42. Di situ dikatakan, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Yonatan dan Daud begitu yakin bahwa persahabatan yang mereka bangun adalah persahabatan yang didasari oleh kasih Tuhan. Karena itu, Yonatan yakin bahwa kemanapun dan dimanapun mereka berada, Tuhan akan selalu hadir di dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam kehidupan keturunan-keturunan mereka. Yonatan berkata dengan mantap dan yakin kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Tuhan ada di antara aku dan engkau, bahkan antara keturunanmu dan juga keturunanku." Ini adalah keyakinan iman yang sungguh luar biasa. Yonatan yakin bahwa Daud akan selamat karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah Yonatan bisa memiliki keyakinan akan kehadiran Tuhan itu? Saya menghayati bahwa kalau persahabatan kita, hubungan kita dalam keluarga, dalam gereja, dan juga di mana saja kita berada, dibangun di dalam dasar dan landasan yang benar, yaitu di dalam Tuhan, kita akan tertuntun untuk meyakini akan penyertaan, tuntunan, dan juga perlindungan daripada Tuhan. Bahkan kita akan meyakini bahwa di dalam setiap kehidupan yang kita jalani dengan berbagai tantangannya, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau hidup kita dilandasi oleh kasih Tuhan, didasarkan kepada kasih Tuhan. Karena itulah kita melihat nyata benar bagaimana Yonatan memperlakukan Daud dengan sangat baik. Bahkan di dalam Alkitab, kitab 1 Samuel 18 ayatnya yang ketiga, dikatakan di situ, Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kita juga melihat bahwa seorang Yonatan begitu yakin bahwa apa yang diperbuatnya di dalam melindungi dan membantu Daud dari rencana jahat ayahnya yaitu Saul adalah sebuah tindakan kebenaran yang di dalamnya ia tidak merasa ragu atau takut untuk mewujudkannya. Saya meyakini bahwa ini adalah tuntunan daripada Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menuntun Yonatan
untuk mewujudkan suatu realitas hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Bahwa hubungan persaudaraan, persahabatan yang dilandasi oleh kasih Tuhan akan menghadirkan kehidupan yang indah, kehidupan yang menyemangatkan, bahkan juga kehidupan yang berwarna. Kehidupan yang membuat kita mantap dan yakin, kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia, di relung hatiku, walau syarat tebal, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan akan penyertaan-Mu. Kami sungguh percaya akan kehadiran-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk satu bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Tuliskanlah dengan kuat di dalam hati kami, untuk selalu kami menyadari, untuk mendasarkan kehidupan kami ini di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga memampukan kami untuk membangun hubungan persaudaraan di tengah-tengah keluarga, hubungan persahabatan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, bahkan juga dimanapun kami berada. Sehingga melalui hubungan itu ya Tuhan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga bersyukur bahwa di dalam kehidupan ini dengan berbagai tantangannya, kami selalu percaya akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Karena itu, di dalam menjalani proses-proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang menjalani perawatan pemulihan di rumah, kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memulihkan kami ya Tuhan, dengan berbagai bentuk-bentuk cara Tuhan di dalam menopang dan juga menguatkan kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami sungguh menyadari bahwa di dalam masa-masa pandemi ini ada begitu banyak kehidupan yang penuh dengan air mata, kesedihan, bahkan juga duka cita. Tuhan, Engkau sumber penghiburan, Engkau tahu setiap peristiwa yang terjadi. Karena itu hiburkanlah saudara-saudara kami yang berada di dalam duka cita, di berbagai daerah dimanapun mereka berada. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, di mana berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan hadir di dalam hidup kami. Mencari pekerjaan, menanti teman hidup, hadirnya anugerah anak,
dengan berbagai pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Kami juga selalu berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menuntun dan menyertai kami dan memberkati kehidupan kami, karena kami sangat percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik di dalam hidup ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di tengah-tengah pandemi pada saat ini Tuhan, kami terus berjuang di dalam mewujudkan persekutuan, walaupun dalam bentuk live streaming, Zoom, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan gereja yang kami laksanakan secara virtual. Kami tetap bersemangat dan tidak mengurangi kesungguhan kami untuk mengikuti setiap kegiatan gerejawi dengan senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan, Sang Sumber, Penolong dan Penuntun yang sejati, sehingga di dalam keterlibatan kami di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, kami percaya bahwa semua itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga menyerahkannya Tuhan akan pemerintah dan juga setiap medis, baik dokter maupun perawat ya Tuhan, yang senantiasa memberikan pendampingan yang terbaik bagi kehidupan masyarakat di tengah bangsa ini maupun juga di tengah dunia. Kami berdoa Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan semangat, Tuhan selalu mengaruniakan mereka tuntunan bahwa sumber kekuatan terbesar kami adalah hanya kepadamu Tuhan. Karena itu kami sungguh-sungguh berdoa, berseru, Tuhan tolonglah pemerintah dan juga tenaga medis ya Tuhan, yang senantiasa setia di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk tim multimedia dan sound ya Tuhan, karuniakan juga senantiasa semangat dan kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan pelayanan yang pada umumnya sekarang ini berjalan melalui virtual. Tuhan selalu mengaruniakan sukacita, topangan dan sejahtera bagi semua. Demikian Tuhan, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, Engkau menolong dan menyertai, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk menyambut hari baru, hari yang kudus, di mana di dalamnya kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terus berseru kepadamu, Tuhan, kami mohon pulihkan dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Tak lupa juga kami berdoa buat usia anak-anak 12 tahun ke atas saat ini sedang berproses untuk vaksinasi. Tuhan melindungi dan memberkati sehingga semuanya dilancarkan Tuhan dan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, inilah permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati persekutuan yang indah pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di Sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Kita tetap semangat dan yakin percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kita di dalam segala kehidupan kita. Shalom dan selamat malam.